Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fikri Paramadan, MPM 2359201092. Di sini saya akan menjelaskan UTS kami, yaitu menjelaskan progres dari game yang kami buat. Di sini game yang kelompok kami buat yaitu Camping Pintar. Di sini saya selaku PM atau ketua kelompok dan juga sebagai programmer dan juga desain yang membuat game ini. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari menu utamanya. Nah, di sini ada menu utamanya seperti ini. Ada satu tombol yaitu tombol start, dan bila kita tekan akan muncul. Akhirnya hari ini tiba, kita mau camping. Iya, aku udah siap belajar di alam. Jangan lupa, ini bukan cuma liburan. Bisa kita skip. Lalu di sini langsung masuk ke scene menu pilihannya. Nah, di scene menu pilihan ini ada dua, yaitu belajar dan juga level. Nah, di sini juga ada tombol home untuk kembali ke menu utama. Kita coba tes ke menu belajar terlebih dahulu. Nah, untuk di menu belajar tampilannya adalah seperti ini. Ada 4 slide. Nah, ini untuk menu belajarnya yaitu materi campingnya. Lalu kita lanjut ke menu levelnya. Nah, untuk menu levelnya ada 4 ini baru saya buat. Nah, di sini untuk menu levelnya tidak akan terbuka kalau kita belum menyelesaikan level yang sebelumnya. Seperti ini. Yang 4 gak bakal bisa kebuka kalau belum menyelesaikan yang ketiga. Nah, di sini ada tombol untuk kembali, yaitu kembali ke scene menu pilihan yang tadi. Nah, di sini menu levelnya, coba kita buka yang level pertama. Nah, di sini untuk tampilan menu level pertamanya ada seperti ini. Di sini darahnya ada 4, dan juga di sini ada sistemnya untuk menghitung kayu yang diperlukan. Di sini lompatnya sudah bisa, kanan kirinya sudah bisa. Nah, di sini juga saya menambahkan fitur agar kalau terkena air dia akan balik ke base campnya dulu. Lalu kalau kita jalan, di sini juga sudah kami tambahkan untuk checkpointnya. Sebentar. Nah, di sini untuk gameplaynya yaitu mengumpulkan kayu yang sudah kami taruh di mapsnya. Kalau kayunya belum sampai ke 6, dia nggak bakal bisa ke finish. Jadi kayunya harus terkumpul secara merata. Nah, di sini untuk tantangannya ada seperti ini. Nah, di sini ada checkpointnya. Nah, kalau kita udah ke checkpoint, maka checkpointnya akan berubah menjadi hijau seperti ini. Kalau kita terkena air, maka akan kembali ke checkpoint yang ini, bukan ke base camp awal. Nah, untuk gameplaynya seperti itu. Di sini juga ada tombol untuk kembali ke menu pilihan dan juga kembali ke halaman utamanya. Kalau kita klik ini, dia akan kembali ke sini. Dan juga di sini kami membuat game ini karena untuk pembelajaran bagian anak. Di sini juga kan di menu belajar sudah ada materi-materinya tentang apa itu camping, kegiatannya, perlengkapan, dan juga hal yang dilarang saat camping. Baik, di sini juga untuk coding-codingnya ada di bagian scripts. Nah, di bagian script ini udah saya atur juga untuk di bagian alur, yaitu ada 2 codingnya untuk path-nya dan intro story-nya, yaitu intro control. Dan untuk di bagian belajar itu scriptnya ada materi controller, material switch, ada ini premium, ada swipe-nya itu. Lalu di sini di bagian checkpoint ada checkpoint controllernya, ada playernya, dan juga untuk water kill. Kalau terkena air dia bakal kembali ke checkpointnya. Nah, untuk level select ada script untuk level select. Dan di sini menu pilihan ada 1, yaitu menu pilihan itu sendiri. Lalu player ini ada game over yang untuk kalau game over, di sini ada playernya, di sini ada player controller dan juga player hardnya. Nah, di sini juga ada untuk pos soal, yaitu untuk pos soal dan juga soal manajernya.
Nah, di sini ada untuk back buttonnya juga, background. Di sini ada kamera frontnya, ada collectible untuk kayu itu. Di sini juga untuk ada finish levelnya. Di sini ada menu startnya dan juga menu toggle. Dan sini aja ada juga yaitu menu UI-nya. Dan ada mobile controller dan juga parallax. Dan juga maaf kalau sedikit berisik, Pak. Di sini juga ada untuk animasi karakternya di sini. Saya menggunakan dari Cutie Girls ini. Ada ini, banyak ini. Dan juga untuk sprites yang lain ada ini backgroundnya dan yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikir Haikal dengan NPM 2359 2011-18 dari tim 1 akan menjelaskan tata cara penggunaan untuk game camping pintar. Yang pertama ada di tombol-tombolnya. Di sini ada terdapat tombol menu. Ini ikonnya untuk kembali ke menu. Terus ada tombol exit. Ini ikonnya untuk keluar dari permainan. Ada tombol home, dipakai dua ikonnya seperti ini untuk kembali ke home awal. Ada tombol left arrow yang ini bergerak ke kiri ataupun mengganti halaman yang ada di menu belajar. Terus tombol right arrow bergerak ke kanan atau mengganti halaman menu belajar. Ada tombol up arrow yang ini untuk loncat. Terus ada tombol back yang ini untuk kembali. Terus di sini ada ikon untuk levelnya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Terus di sini ada ikon X artinya no. Ini tuh untuk kalau tidak mau lanjut ke level selanjutnya, pencet X ini atau no. Untuk tombol yang yes ini kalau mau lanjut ke level selanjutnya. Terus ada ini ikon untuk yang tombol start, masuk ke main menunya. Terus di main menu itu ada tombol belajar sama tombol level. Yang tombol belajar ini untuk ke menu belajarnya, yang tombol level ini untuk ke menu memilih level. Ini tampilan untuk menu memilih levelnya. Skin belajarnya seperti ini, tinggal geser aja ke kiri atau kanan untuk membaca bacaan selanjutnya. Nah, untuk cara bermain camping pintar itu ya untuk karakternya ada seorang perempuan yang akan camping. Nah, sebelum bermain itu ada yang perlu diketahui dahulu gitu. Ya, kita tuh di sini tuh harus mengumpulkan kayu untuk sampai ke tenda yang ada di akhir seperti gambar ini. Tapi di sini tuh ada berbagai rintangan seperti ada spike, ada jurang ini juga. Ada jurang berair lah. Terus ada platform ini yang jaraknya lumayan. Sini juga ada checkpoint. Kalau jatuh biar balik ke checkpoint. Di sini juga ada papan tanda yang berisi soal. Terus habis itu setelah kayu yang ini terkumpul semuanya, tinggal ke tendanya, geser aja. Terus ini dipilih mau lanjut ke level selanjutnya atau tidak. Terus ini untuk contoh soalnya itu. Ada soal 1, 2, dan 3 untuk contohnya itu. Di sini tuh cuma tinggal pilih aja nih yang benarnya. Terus untuk ini tampilan home-nya. Ini main menunya itu yang untuk yang ada belajar levelnya. Terus ini tujuan level di akhirnya. Yang mengumpulkan kayu untuk ke tempat tenda tersebut. Segitu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Kumara dari kelas STI 6D. Nah, di sini saya akan mempresentasikan proyek dari mata kuliah pemrograman game. Nah, di sini saya dari kelompok saya bagian game desainnya. Dan di sini saya sudah menyiapkan Word-nya.
Nah, di sini nama gamenya itu Camping Pintar. Terus di sini ada nama kelompok dari kami, ada 5 orang. Baik, langsung saya bacakan. Yang pertama itu ada game specification. Judul gamenya itu Camping Pintar. Konsep gamenya, game ini tuh adalah game edukasi yang mengenalkan pemain tentang camping dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam game ini pemain akan belajar mengenai camping melalui permainan platformer sederhana dengan melewati berbagai rintangan dan menjawab beberapa pertanyaan. Game ini dibuat agar pemain dapat belajar sambil bermain dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua, game overview. Platform game untuk dapat dimainkan game ini dibutuhkan Android versi 5.0 atas. Genre gamenya itu adalah game casual yang dapat mengedukasi. Target audiensnya, penggunaan dari aplikasi ini adalah anak taman kanak-kanak TK. Karakter dalam game ini adalah seorang anak perempuan yang akan memandu sepanjang permainan. Gameplaynya itu petualangan. Game ini bergenre edukasi dalam platformer 2D, di mana pemain mengendalikan karakter untuk berjalan, melompat, dan menyelesaikan tantangan sambil mempelajari materi tentang camping. Soal tentang camping dalam game ini nanti akan muncul soal yang berkaitan tentang camping. Terus di sini ada edukasi berisi pengetahuan dasar mengenai camping. Yang keempat, game level. Dalam game ini nantinya memiliki kenaikan level yang dimana kita sebagai user bermain game, level akan secara otomatis meningkat sesuai dengan timer dalam game yang dimainkan. 6. Kondisi menang atau kalahnya. Kalau menang, berhasil melewati rintangan, berhasil menjawab soal yang diberikan. Sedangkan kalau kalah, gagal melewati rintangan dan salah dalam menjawab soal. Art dalam game yang dibutuhkan. Background game ini backgroundnya itu terus berulang-ulang, dan maka diperlukan background yang sesuai dan menarik. Background game, karena background agar terus berulang-ulang, maka diperlukan background yang sesuai dan menarik. Rintangan untuk melatih fokus, pengertian, dan kecepatan. D. Soal pertanyaan beredukasi terkait camping. Game flow-nya itu ada splash screen, gameplay, workout, game, level, main menu, belajar, materi edukasi, camping, bermain. Kita langsung aja. Di sini ada splash screen-nya. Jadi waktu gamenya pertama kali dibuka, itu akan muncul splash screen yang bertuliskan Made with Unity, yang dimana game ini dibuat menggunakan software Unity. Terus gameplaynya itu nanti bentuknya akan seperti ini. Oke, setelah splash screen ini, nanti dia akan seperti ini menunya. Di sini bisa dilihat ada home, level, belajar. Bisa dibaca tombol belajar ini untuk masuk ke menu edukasi, level tombol untuk masuk ke permainannya. Terus nanti habis misalnya diklik belajar, kita akan langsung masuk ke menu pembelajaran. Nanti di sini ada materi-materinya. Jadi kalau udah kelar baca di sini, kita bisa lanjut mengklik ini dengan membaca terus. Klik. Kalau enggak, kalau mau kembali ini atau ini. Terus kalau ini dia akan kembali ke sini. Jadi setelah klik kembali akan, misalnya kita langsung ke level. Nah, setelah level ini langsung maksudnya ini level ini untuk tombol untuk masuk ke permainannya. Nah, nanti dia akan muncul menu level seperti ini. Memilih level yang sudah dimainkan. Jadi kalau misalnya baru pertama kali main itu nggak bisa memilih. Jadi harus bertahap. Tapi kalau misalnya udah main misalnya sampai level 3 tuh. Nah, bisa dipilih mau main di level 2, level 1 atau bisa langsung ke 3. Tapi kalau baru awal tuh dia nggak bisa. Nah, nanti gameplaynya tuh dia akan controllernya itu akan kayak gini. Terus ini ada indikator hati ya, atau kesempatan untuk bermain. Misalnya nanti itu kan game itu nanti bakal ada trap atau jebakan ya. Itu misalnya kalau kena jebakan 1 kali dia akan berkurang, seterusnya sampai 4 kali. Nah, berarti kesempatannya udah habis. Jadi mulai dari awal permainan, kalau enggak di checkpointnya. Terus ini ada tombol untuk bergerak maju mundurnya, ini untuk maju, untuk mundur, untuk lompat. Nanti di pertengahan game akan ada muncul soal terkait perkemahan. Nanti tinggal diklik misalnya di sini D, terus nanti ada tulisan hijau.
jawaban benar, maka kita bisa lanjut ke permainannya. Kalau misalnya C terus ada tulisan warna merah dan itu tulisannya soal jawaban salah, dia tidak akan bisa lanjut. Jadi harus bisa menjawab sampai benar. Oke, mungkin segitu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurpai Irfansyah, NPM 2359 2010 61. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya yang dimana saya sebagai desainer di sini. Baik, langsung saja. Yang pertama, soal perkemahan. Nah, di sini ada nomor 1 sampai nomor 3. Nah, di sini banyak ada pilihannya A, B, C atau D. Nah, di sini tinggal kita pilih apa yang menurut kita benar. Nah, kemudian di sini ada materinya. Yang pertama, apa itu camping? Nah, camping adalah kegiatan bermalam di alam terbuka seperti di hutan, gunung, atau tepi danau dengan mendirikan tenda. Camping membuat kita lebih dekat dengan alam, melatih kemandirian, dan membuat tubuh sehat. Nah, di sini ada soal-soalnya. Nah, ini kegiatan camping yang diantara lain adalah menjelajah alam, mendirikan tenda, memasak, bernyanyi, mengamati alam, beristirahat. Nah, di sini sama aja kayak tadi, ada pilihannya ada sampai 4. Nah, di sini saya jelasin satu-satu perlengkapan campingnya. Di situ ada tenda, ada sleeping bag, ada tas ransel, ada senter, ada kompor, ada botol minum, kotak P3K, matras, jaket. Nah, kemudian di sini juga ada hal-hal yang dilarang. Yang dimana di situ ada di nomor 4 adalah dilarang menyalakan api sembarangan. Nah, jadi ketika takutnya nanti kita di hutan kebakaran kalau kita basing-basing. Nah, yang kedua dilarang merusak tanaman. Yang ketiga dilarang berisik. Yang keempat dilarang membuang sampah sembarangan. Yang kelima dilarang mengganggu hewan liar. Dan yang terakhir dilarang memanjat tempat berbahaya. Karena takutnya nanti berakibat fatal. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destika Nuraini, NPM 2359201087. Di sini saya bagian mendesain bagian depan dan bagian level pada game ini. Ini untuk bagian menu utamanya. Dan ini bagian untuk menu levelnya. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.